Sejumlah aktor dan aktris dari generasi berbeda membintangi sinetron Surga yang kedua. Mereka antara lain Paramitha Rusady, Roy Marten, Nabila Syakieb, Miller, dan Angel Karamoy. Di sinetron ini, Paramitha memerankan tokoh Sania, perempuan cantik mantan kekasih orang kaya yang dibintangi idola Paramitha sendiri, Roy Marten. Sedangkan Nabila, anak dari Roy Marten, terlibat cinta segitiga dengan tokoh yang diperankan Miller dan Angel Karamoy, sahabatnya saat kuliah. Sinetron ini dibumbui kisah romantis, dramatis, dan penuh dengan intrik asmara. Wow, karakternya sangat menantang sekali. Jadi peran Sania ini di sini adalah Sania ini benang merahnya. Jadi kalau boleh dibilang dia adalah sumber daripada semua yang terjadi di dalam cerita ini. Peran yang sangat menarik dan menantang karena perannya itu tidak antagonis juga enggak. Jadi protagonis juga enggak gitu. Jadi itu saya tertantang banget untuk memainkan peran itu. Kalau ada peran orang kaya pasti saya. Orang kaya. Kemudian saya punya masa lalu. Saya pernah pacaran sama Sania yang dalam hal ini diperankan oleh Paramitha. Tapi kemudian saya menikah dengan Rowena. Ketika saya menikah dengan Rowena ini, saya punya anak Sabrina, tapi dalam hal ini si Nabila Syakieb yang memerankan. Dia istrinya si Miller yang nanti karena suatu hal kecelakaan dia koma. Seru banget ceritanya, sangat complicated, sangat menarik. 3 orang sahabat, sahabat dari zaman sekolah, zaman kuliah, yaitu aku, Nabila sama Miller. Itu kita bertiga sahabatan. Nah, waktu kita bertiga bersahabat, aku punya hati nih sama si Miller, cowok sahabat aku. Tapi ternyata si Miller sukanya bukan sama aku, sukanya malah cintanya sama Nabila. Bagi Angel Karamoy memerankan karakter Fanny, seorang dokter, tentu suatu tantangan tersendiri baginya yang sangat awam akan pengetahuan seputar kedokteran. Di sisi lain, Paramitha Rusady mengaku serba salah karena harus marah-marah terhadap peran yang dibintangi Roy Marten yang notabene adalah idola berat Paramitha. Di mana untuk pertama kalinya mimpi Paramitha untuk bersanding dengan idolanya ini di satu sinetron baru kali ini bisa terwujud. Ya, idola saya tuh kalau Mas Roy, kan dulu di Badai Pasti Berlalu tuh saya senang banget tuh. Dan memang waduh, kapan ya dari dulu bisa main sama Mas Roy gitu. Belum pernah tuh, jadi iya pertama kali. Dan menariknya tuh apa ya, saya pertama kali main begitu dapat peran jadi bekas suami, terus yang saya dendamin setengah mati sama dia, yang saya harus marah-marahin beliau ini. Aduh, itu sangat kontradiktif sama perasaan saya, tapi ya sudahlah. Jadi aduh maaf ya Mas Roy, saya marah-marah. Oh nggak apa-apa katanya gitu. Apa ya, paling untuk aku perannya sebagai dokter, bahasa-bahasa kedokteran yang sometimes yang harus aku hafalin lebih gitu. Kayak hasil rekam medis yang terus stetoskop, banyak lah, aku sampai lupa nih sekarang gitu. Jadi banyak kata-kata medis yang kadang nggak seperti keseharian biasa gitu. Bahasa dokter kan harus yang berwibawa, harus yang smart, harus yang di saat orang panik kita nggak boleh panik gitu. Dibintangi aktris dari 3 generasi berbeda, tentu saja memberi warna tersendiri bagi cerita sinetron ini, sehingga menyajikan sesuatu yang berbeda bagi pemirsa SCTV. Lantas, benarkah lantaran dari 3 generasi berbeda, Paramitha, Roy Marten, dan Angel Karamoy mengalami kesulitan menemukan chemistry saat berakting? Enggak dong, apa maksud pertanyaannya? Kan kita juga pernah muda. Nah, ya enggak lah, aku nggak pernah bikin gap. Buat aku usia itu nggak ada masalah ya. Jadi yang penting adalah kolaborasi dan teamwork. Saya selalu membangun suatu teamwork yang baik ya. Saya juga nasihatin kepada adik-adik, yuk kita memberi energi, saling memberikan energi yang bagus. Karena itu feedback untuk kita. Kalau kita memberikan energi yang bagus, pasti hasilnya akan bagus dan itu akan terbukti lewat karya kita. Senang juga main sama yang muda-muda, jadi kita juga ikut. Kesulitan sih enggak, tapi kita banyak belajar. Saya banyak belajar pada anak-anak muda sekarang. Mereka jauh lebih lentur, mereka jauh lebih cair dalam memerankan sesuatu. Hafalan mereka juga jauh lebih pintar. Saya banyak belajar dari mereka. Kalau berbicara tentang chemistry, enggak sih.
Untungnya sih sampai saat ini chemistry kita langsung ketemu ya, pada saat ketemu ngobrol semua pemain ketemu chemistry-nya. Nggak ada kesulitan untuk acting bareng mereka karena mereka juga pemain yang udah cukup lama ya, jadi nggak ada kesulitan untuk itu. Kembali membintangi sinetron stripping setelah 8 tahun ditinggalkannya, penampilan Paramita seperti tak berubah. Ia tetap terlihat cantik seperti kemunculannya pada 8 tahun silam. Apa rahasia di balik penampilan Paramita? Jadi melayang deh. Open your eyes. Lihat baik-baik. Apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Ya, makasih, alhamdulillah ya. Katanya kalau dipuji itu alhamdulillah, semua dari Allah. Jadi saya juga merasakan blessing. Teman-teman banyak yang bilang kok Mbak Mita nggak berubah ya. Apalagi Mas Atik gitu. Aduh, 8 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu syuting sama kamu kok kamu masih tetap kelihatan sama. Dia nggak tahu banyak yang udah berubah. Secara internal ya, kita di dalam diri kita ada yang lebih wise, banyak yang berubah di dalam perjalanan hidup kita berubah. Tapi rasa aim saya, value saya, cinta saya terhadap perfilman atau dunia sinias acting itu tidak berubah. Jadi saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan kunci saya adalah kita sincere, ikhlas, tulus. Melakukan apa-apa tulus. Dalam bermain juga kita tulus, ikhlas gitu. Manajemen hati nurani lah gitu. Lebih ke tawa lagi. Bener lah, manajemen hati nurani itu penting. Kalau saya sih dulu hidup saya terlalu serius ya. Jadi banyak hal selalu saya tanggapin serius. Kalau sekarang ngapain saya serius, orang yang lain juga nggak ada yang serius gitu. Jadi saya pikir saya mulai membenahi. Jadi alhamdulillah itu yang terpancar sekarang. Membintangi sinetron stripping di usia tidak lagi muda, tentu tidak mudah bagi kebanyakan orang. Tapi tidak demikian halnya bagi Roy Martin yang justru mengaku merindukan stripping. Bisa dimaklumi, Roy terbilang memiliki jam terbang tinggi bermain di sinetron stripping, sehingga wajar saja kalau ia mengaku rindu untuk membintangi sinetron stripping. Tapi bagi Paramita Rusady, kali ini menerima tawaran sinetron stripping karena suatu alasan khusus. Saya sih seneng-seneng aja gitu, jadi kayak kalau main stripping tuh jadi kayak abis dari bertapa di gunung terus turun gunung lagi gitu, terus hanya perlu adaptasi. Tapi kebetulan hasil daripada saya main di sini adalah kerinduan teman-teman terhadap saya, minta saya gitu, main lagi dong. Saya tuh berpikir 1000 kali untuk bermain stripping karena kenapa? Fisik, terus terang aja. Jadi untuk main sinetron itu dituntut untuk punya stamina dan fisik yang selalu prima. Di samping itu kesehatan kan nomor 1, tapi juga waktu, that's number 1. Tapi menerima tawaran sinetron stripping bagi Paramita menghadirkan suatu resiko tersendiri. Ia harus meninggalkan banyak kegiatan rutinnya sehari-hari yang 8 tahun belakangan ini ia tekuni, diantaranya mengurus anak, bisnis, dan masih banyak lagi. Ya kalau kayak gitu sih pasti yang protes sih bukan cuma anak, karena ada banyak kegiatan-kegiatan yang saya tinggal. Jadi banyak tim saya yang saya tinggal, lalu terus begitu di sudut-sudut lain banyak hal gitu. Sekarang apalagi teman-teman yang main gitu udah nggak mungkin banget gitu. Ya itu udah dengan segala konsekuensinya jadinya. Memang kayak kemarin, gila nih pulang jam 3 nih. Wah udah mulai kan resikonya pulang ke rumah lihat anak udah tidur gitu. Sayanya masih ngantuk, dia mau sekolah gitu. Nggak enak banget sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Pasti Allah punya cara untuk memanage kehidupan saya. Jadi jangan lupa kita berdoa aja. Hai, saksikan Surga yang Kedua. Semoga ini selalu menjadi tontonan yang patut untuk dinikmati para penonton. Segera main di SCTV, oke? Di tengah bergulirnya sidang perceraian Julia Perez dan Gaston Castagno, beredar video pernikahan Juppe dan Gaston yang digelar di Australia tahun 2013 lalu. Benarkah Juppe sengaja mempublikasikan video tersebut? Apa maksud dibalik beredarnya video pernikahan diam-diam itu?
Benarkah Juppe ingin agar persidangannya berjalan mulus dan tidak diganggu oleh Gaston dengan alibi apapun? Di balik sengitnya prahara ini muncul kabar bahwa usia Juppe tinggal 6 bulan lagi berkaitan dengan pingsannya Juppe di lokasi syuting film terbarunya. Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.